Dan saya akan anggap untuk hari ini beberapa teman-teman ada yang sudah selesai juga untuk materinya yang dipelajarinya ya, dan ada juga yang sudah sampai di materi berapa ini kemarin di grup itu seratusan lebih ya, 120, 130 seperti itu. Sebentar, 120, 130 itu berarti sampai di materi. Wait, masih loading. 120 pakai API ya? Di web app 120, 130 itu ya di web app-nya. Bikin aplikasi webnya untuk ke PHP sampai data login ya. Oke, jadi saya anggap sebagian besar teman-teman sudah masuk ke web app-nya. Nah, di sini nantinya teman-teman untuk aplikasi webnya menggunakan Laragon ya. Saya share screen dulu. Oke ya, bisa tampil screen saya. Di teman-teman di sini sudah sampai 120, 130. Bentar, dia tidak bisa di-close. 20, 130 itu ya 130 ya sekiranya sampai di web app. Nah, nanti web app-nya ini kan kalian menggunakan Laragon ya. Di Laragon itu tujuannya agar bisa membuat web server sendiri di laptop atau di PC masing-masing. Tapi ini hanya untuk development saja, bukan untuk ke production. Artinya apa development ini? Untuk development ini artinya tidak untuk ke real project-nya. Jadi hanya diperuntukkan bagi kita membuat aplikasi webnya. Dengan Laragon ini, pembuatan aplikasi webnya menjadi dipermudah seperti itu. Tapi kalau mau ke server langsung, mau dijadikan productionnya atau mau langsung diterapkan di lapangan, kalian jangan gunakan Laragon. Laragon itu hanya untuk development, bukan untuk production. Kalau mau masuk production, dia diinstal sendiri. Apache-nya diinstal, kemudian MySQL-nya diinstal, kemudian PHP-nya diinstal satu persatu seperti itu di komputer servernya, bukan menggunakan Laragon. Kalau kalian menggunakan web hosting juga bisa. Ini saya ada salah satu web hosting. Dan sekarang juga The Mechanic Gun atau menunjukkan kembali ya bagaimana performa yang begitu mahal karena enak banget nih. Saya ada salah satu web hosting di sini yang sudah saya ambil domainnya itu di nusabotid.com, hostingnya aktif dan nanti bisa kita masukkan web app kita ke sana. Saya akan jelaskan dulu web hosting ini sebenarnya apa. Jadi kalau kita cari di internet, misalnya kita ambil web hosting murah seperti itu, katakanlah kita mau cari web hosting murah.
Nah, web hosting murah itu artinya adalah, web hosting itu artinya adalah kita menyewa space suatu server. Jadi kita bukan beli server sendiri, bukan beli komputer server sendiri. Kita sewa komputer server yang nanti komputer server tersebut dipakainya bersama-sama, barengan dengan pelanggan yang lain. Itulah web hosting. Makanya namanya shared hosting. Seperti itu. Nah, komputer servernya ada di mana? Komputer servernya ini ada di data center. Kalau perusahaan web hosting ini dia kredibel, pasti meletakkan komputer servernya itu di data center yang memang sudah terstandarisasi. Jadi, untuk meletakkan server itu ada standarnya. Tidak sembarangan. Misalnya kita beli komputer server kemudian taruh dalam ruangan selesai. Tidak seperti itu. Kalau kita bicaranya ke industrial ya, bicara secara profesional, tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah letakkan di data center. Jadi di data center ini, bayangkan ada sebuah ruangan, ada sebuah gedung, bukan ruangan lagi ya. Sebuah gedung, di gedung itu isinya server semua. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat film-film yang berkaitan dengan IT seperti itu, dengan hacking-hackingan, mereka masuk ke sebuah gedung yang isinya server semua, di mana gedung tersebut dijaga ketat 24 jam, baik secara fisik ataupun secara digital. Nah, itulah gedung data center. Di Indonesia, data center salah satunya itu ada di Jakarta dan ada di Bogor, yang memang sudah terstandarisasi. Seperti itu. Kemudian, biasanya juga untuk web hosting, data center ini mereka gunakan di Indonesia atau gunakan di Singapura. Kalau website kita tujuannya untuk diakses secara internasional, bukan hanya Indonesia saja yang ingin mengakses website kita nantinya, maka letakkan di server Singapura. Seperti itu. Kalau target pengunjung website kita ini hanya lokal saja, hanya dari Indonesia saja pengunjungnya, targetnya, maka direkomendasikan gunakan yang di lokal. Seperti itu. Karena kalau di Singapura, akses untuk ke luarnya, ke internasional, secara internasionalnya, jalurnya lebih pendek. Jalur yang lebih pendek membuat koneksinya itu lebih cepat. Transfer datanya itu lebih cepat. Kalau kita simpan di Indonesia, perlu lompat dulu, banyak hop-nya. Oleh karena itu, jika kita letakkan server di Indonesia, maka rekomendasinya adalah hanya untuk pengunjung yang ada di Indonesia. Targetnya ya, seperti itu. Ini beberapa contoh web hosting. Ada ID web host, ada apa ini rumah web, ada Animos host dan seterusnya. Eh, saya rekomendasikan untuk kalian semua ketika membeli web hosting itu jangan beli web hosting luar, beli web hosting perusahaan Indonesia. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita beli web hosting dari luar, maka mata uang yang digunakan adalah dolar. Setiap kali kita perpanjang web hosting, harganya pasti beda-beda, bergantung kurs dolarnya. Karena yang kita gunakan di sini rupiah. Tapi kalau kita gunakan web hosting ini, perusahaan web hosting ini lokal di Indonesia, ya otomatis harganya pun harga rupiah, tidak terpengaruh dengan dolar. Seperti itu ya. Jadi direkomendasikan gunakan web hosting ini, penyedia web hosting ini perusahaan lokal, perusahaan Indonesia. Jangan perusahaan luar. Karena ada banyak sekali developer-developer yang memang baru pertama kali mencari web hosting, mereka mencari web hosting yang mata uangnya dolar, seperti itu. Masalahnya adalah tadi yang pertama, kursnya harus mengikuti dolar untuk harganya. Kemudian yang kedua, lokasi data centernya. Tadi saya jelaskan ya, data center ini apa? Sebuah gedung di mana isinya adalah semua server diletakkan di sana. Lokasi data centernya itu kalau kita beli dari perusahaan hosting luar, ya adanya lokasinya berdasarkan negara provider tersebut. Tapi kalau kita beli atau sewa dari perusahaan hosting lokal, maka data centernya kemungkinan besar juga ada di Indonesia. Seperti itu. Kalaupun tidak ada di Indonesia, data centernya ada di Singapura. Seperti itu ya. Itu pun biasanya di Singapura ada opsi. Kita bisa pilih opsi mau di Indonesia atau mau di Singapura. Kita bisa pilih. Dengan harga berbeda tentu saja. Kalau di Singapura akan lebih mahal. Kemudian yang ketiga, tentu saja berkaitan dengan ekonomi nasional. Kalau kita gunakan rupiah untuk transaksi, ya otomatis
uang yang beredar di Indonesia dan ekonomi yang ada di Indonesia lebih baik lagi ketimbang kita transaksi menggunakan dolar. Jadi itu beberapa alasan kalian jangan gunakan hosting yang providernya itu dari luar. Gunakan hosting yang providernya dari Indonesia. Faktor harga, faktor data center, tempat server itu diletakkan, dan tiga, faktor ekonomi secara nasional nantinya. Oke, kita akan ambil beberapa sebagai perbandingan ya. Mungkin saya akan ambil di sini, Niaga Hoster. Sorry, mana tadi? Niaga Hoster. Saya coba ambil nih di Niaga Hoster. Niaga Hoster di sini dikatakan 12.900 per bulan. Ini harga kalau kita langsung ambil 1 tahun ya. Biasanya seperti itu. Oke, ini pricingnya dia 12.900 per bulan dapat 10 GB storage-nya. Mungkin dari kalian berpikir 10 GB cukup tidak ya untuk proyek IoT, di mana nanti data sensornya kan disimpan ke database. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau hanya untuk menyimpan data sensor kemudian menampilkan tampilan web yang real time, 10 GB ini storage-nya sudah sangat 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 cukup sekali. Dalam 1 tahun paling cuma 1 GB yang digunakan. Seperti itu. Dan juga itu bergantung pada data atau pengolahan data yang kita lakukan pada saat menyimpan datanya. Sebisa mungkin hemat storage. Misalnya, kita ingin menyimpan data suhu dan kelembaban. Suhu dan kelembaban itu tidak akan berubah-ubah secara dinamis setiap 1 detik sekali. Oleh karena itu, kita bisa atur penyimpanan data suhu dan kelembabannya ini per 10 detik misalnya, atau per 15 detik, sehingga lebih hemat storage, tidak perlu setiap detik disimpan. Atau datanya ini disimpan hanya pada saat datanya berubah. Misalnya jam 12 itu suhunya 30 derajat Celcius. Jam 12 lebih 1 suhunya masih 30 derajat Celcius. Jam 12 lebih 2 masih juga 30 derajat Celcius. Barulah nanti jam 12 lebih 5 suhunya berubah menjadi 35 derajat Celcius. Misalnya begitu ya. Maka yang disimpan nanti datanya ke database hanya data yang di jam 12 dan di jam 12 lebih 5. Jadi ada hemat bandwidth di sana. Tidak seluruh data itu disimpan. Lalu karena kalau waktu disimpan datanya. Seperti itu ya. Kemudian di web hosting juga di sana ada 100 GB bandwidth. Bandwidth ini bisa kalian ibaratkan sebagai kuota. Jadi server ini kan terhubung ke internet. Untuk server ini bisa berkomunikasi, dia butuh komunikasi internet, butuh kuotanya. Nah, 100 GB bandwidth ini adalah kuota servernya. Ini untuk yang harga paling murah ya, 12.900 per bulan. Seperti itu. Kalau yang 24.900 dia unlimited. Ini spesifikasinya setiap paket yang diberikan. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sana juga ada backup, kemudian ada gratis domain. Nah, domain ini apa sih? Kalau kita buka sebuah website niagahoster.co.id. Nah, nama niagahoster.co.id itu adalah nama domain. Google.com itu adalah nama domain. Kelasiot.id itu adalah nama domain. Dan kita silakan memilih nama domain sesuka kita. Asalkan nama domain itu belum ada yang memiliki. Seperti itu ya. Jadi setiap kita membeli paket hosting, kita juga wajib membeli domainnya agar bisa diakses servernya atau hostingnya, web hostingnya. Kalau kita coba scroll ke bawah lagi, apakah ada fitur lain nih ya Ghoster? Ya, tidak ada ternyata. Teks biasa dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita coba web hosting lain di sini misalnya tadi paling atas apa ya? ID web host kita coba. ID web host di sini mana dia? Hostingnya. Beli hosting.
Oh, ada lihat paket. 19.900 per bulan. Dia gratis domain .my.id atau .biz.id. Seperti itu. Storage-nya unlimited, berarti kita bisa menyimpan sebanyak apapun data di hostingnya. Tapi tentu saja nanti ada syarat ketentuan ya, tidak bisa kita menyimpan data-data yang besar. Misalnya menyimpan film di situ tidak bisa, atau menyimpan software bajakan di situ tidak bisa. Jadi storage unlimited ini hanya untuk menyimpan data dari web app-nya. Seperti itu. Dan dia juga memberikan garansi 30 hari uang kembali. Berarti nanti kalau 30 hari websitenya dirasa ada masalah atau hostingnya dirasa ada masalah, nggak worth it, harga segitu ya bisa minta uang kembali. Seperti itu. Yang di harga 29.900 juga sama, dia ada tambahan mana dia akun email. Ada tambahan akun email. Jadi misalnya kalian beli domain kelas.iot.id misalnya domainnya seperti itu ya. Maka kita bisa punya email sendiri. adam@kelas.iot.id seperti itu. ayuni.kelas.iot.id bambang.kelas@kelas.iot.id dan seterusnya. Nanti kita bisa buat alamat email sendiri. Oke, ini harga di ID Web Host. Mungkin dari kalian yang bertanya nantinya, rekomendasinya di mana untuk hostingnya? Kalau saya rekomendasi sebenarnya tidak ada ya, bergantung kebutuhan. Kebutuhannya nanti untuk kemana, sesuaikan dengan paket yang dipilih. Karena setiap paket spesifikasinya berbeda-beda. Kebutuhan yang mana bergantung untuk apa nantinya, sesuaikan dengan paketnya. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat ataupun open mic ya. Kamu Oke, tanya, boleh boleh silakan. kalau yang tadi awal itu ada untuk real production tidak disarankan menggunakan Laragon gitu ya. Itu gimana maksudnya Kak? Oke, saya perlu jelaskan mana ya. Ya, ini pertanyaan bagus. Untuk membuat web app, kita perlu yang namanya web server. Kemudian dari web server, untuk database-nya, kita perlu database-nya, mesin database-nya. Kemudian perlu bahasa pemrogramannya, backend programming-nya. 1, 2, 3, web server, database, backend. Oke, cukup 3 dulu. Dari 3 ini, ada banyak produk. Misalnya di web server ini, yang paling terkenal ada Apache. Produknya ya. Kemudian ada Nginx. Dan lain-lain. Ada banyak. Kemudian di database, ada MySQL. Ada MariaDB. Ada Mongo. Dan seterusnya. Backend programming, ada PHP. Kemudian ada Python, ini backend programming, ada Java, dan seterusnya. Jadi setiap kali kita ingin membangun sebuah web app, butuh web server, butuh database, dan butuh backend programming. Kalau kita kembali ke zaman dulu ya, zaman sebelum-sebelum ini, di mana programming belum berkembang seperti sekarang. Ketika seorang programmer ingin membuat sebuah aplikasi web, maka dia harus install satu-satu. Install Apache-nya, install MySQL-nya, install PHP-nya. Setelah diinstal, lakukan konfigurasinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendevelop aplikasi web, untuk menyiapkan environment-nya, untuk menyiapkan PC dia, agar bisa mendevelop aplikasi webnya. Ada banyak langkah yang dilakukan. Di sini timbul masalah. Masalahnya adalah ketika dia mendevelop misalnya di komputer programmernya itu di komputer kitanya sebagai developernya ya, Apache-nya versi 2. Misalnya seperti itu. Tapi ternyata ketika kita ingin publish aplikasi webnya di server, servernya Apache-nya versi 3, misalnya begitu.
Ada perbedaan versi di sini. Ketika ada perbedaan versi, berarti ada perbedaan fitur yang otomatis nantinya berpengaruh terhadap aplikasi yang dibuat. Begitupun database-nya. MySQL-nya di komputer kita versi 8, di web hostingnya versi 5. Wah, jauh nih versinya. Makanya kalau kalian pakai Laragon, mungkin ada beberapa yang sudah pakai hosting ya. Ada beberapa pertanyaan juga di grup soalnya. Kita lihat. Ketika pakai Laragon, yaitu MySQL versi 8, kemudian ingin diimpor database-nya ke web hosting. Pasti muncul error karena web hostingnya itu versi 5. Nah, ada perbedaan versi seperti itu mengakibatkan develop webnya itu jadi terganggu. Belum lagi nanti di backend programmingnya. PHP-nya beda versi, beda kode program. Beda versi, beda function yang dipanggil. Seperti itu. Maka dibuatlah software stack. Software stack ini fungsinya agar kita tidak perlu melakukan instalasi satu-satu. Tidak perlu install Apache, MySQL, PHP satu-satu, tidak perlu melakukan konfigurasi setiap aplikasi yang diinstal tadi. Cukup install satu aplikasi saja, yaitu Laragon. Maka otomatis Apache, MySQL, PHP-nya sudah terinstall juga dengan versi yang kita inginkan. Apache-nya ingin versi berapa, bebas. MySQL ingin versi berapa, bebas. PHP-nya ingin versi berapa, bebas. Tanpa harus ada konfigurasi lagi. Kalau zaman dulu sebelum ada software stack, maka ketika ingin mengganti versi, MySQL ingin diganti versi nih. Maka versi yang lamanya dihapus dulu, install lagi versi yang baru, konfigurasi lagi, buka ini, buka itu, ada banyak stepnya, repot. Itu fungsi software stack. Oke ya, ada bayangan. Nah, di sini masalahnya software stack ini dia tidak apa namanya? Tidak memperdulikan tentang security. Pokoknya yang dia pedulikan adalah kemudahan mendevelop aplikasi. Seperti itu. Makanya software stack ini hanya untuk kebutuhan development, bukan untuk kebutuhan production. Kalau masuk ke production, ya diinstal satu-satu Apache-nya, MySQL-nya, PHP-nya, di servernya. Jadi pada intinya kenapa Laragon tidak bisa digunakan untuk production? Ya karena Laragon memang tidak dibuat untuk production. Dia hanya dibuat untuk kebutuhan development agar memudahkan para developer ini membuat aplikasinya. Security-nya dia abaikan. Kemudian dari sisi apa namanya? Performance dia abaikan. Yang penting mudah untuk melakukan development. Fokusnya itu saja dari software stack ini. Oke, jelas? Um, Emang kalau ada security, ancamannya Hmm. gimana kalau pakai Laragon itu? Oke, yang pertama ini kita ambil yang mudah dulu ya. Pertama ada port yang terbuka. Oke. Kemudian saya ambil contoh deh, MySQL-nya secara default dia tidak menggunakan password. Root, passwordnya kosong. Kemudian karena menggunakan Laragon juga, dia konfigurasinya di satu tempat. Konfigurasi di satu tempat itu mengakibatkan ya ketika ada apa namanya ya? Ketika ada pembobolan, konfigurasinya langsung dilakukan di satu itu saja, akan berpengaruh ke semuanya. Kemudian kalau kita membangun server ini, bukan hanya satu komputer, kita bahasnya bukan hanya satu komputer server, kemudian itu yang beroperasi. Karena bisa saja kita pisah database-nya server sendiri. Kemudian web servernya server sendiri, dipisah. Kalau menggunakan Laragon ya tidak bisa. Nah, apa tujuan dipisah seperti itu? Tujuannya adalah nanti ketika database-nya ini down, dari sisi security katakanlah ada serangan di sana, database-nya down, maka web servernya jangan sampai down juga. Tujuannya seperti itu. Itu salah satunya ya. Laragon tidak akan bisa melakukan itu. Kalau kita bahas security akan masuk ke dalam sekali masalahnya. Kak, ini maaf nih, saya tanya Oke, oke. lagi. Iya, iya. Kalau terkait dengan real production sama Hmm? development tuh, Hmm? gimana ya? Kalau development tuh kayak kita belajar gini, itu development. Terus kalau real tuh ketika apa gitu. Real production kan kita misalnya mengerjakan project gitu. Nah, kita pakai Laragon Ya, ngerjain itu untuk klien gitu. Itu kan ya. masuknya real atau development. Nah, itu mungkin. Oke. Tahapnya begini. Kita kan membuat aplikasi di laptop kita ya. Itu berarti tahap development. Ketika ingin
diakses website ini, aplikasinya ini, berarti nanti aplikasi ini diletakkan di server yang memang bisa diakses oleh ribuan langsung nih. Servernya punya sistem operasi sendiri. Servernya punya berbagai macam security dan segala macam kemampuan server di sana. Otomatis dari server ini kita perlu mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya web server database programming, tapi banyak hal di sana. Development ini di Laragon, ketika kita buat aplikasinya di laptop, tidak memperdulikan itu, tidak memperdulikan segala macam hal yang ada di server. Setelah kita selesai mendevelop aplikasinya jadi, ya maka letakkan aplikasinya di server. Tujuannya seperti itu. Sama seperti kita buat aplikasi Android ya. Aplikasi Androidnya diuji coba di handphone kita, dibuat di laptop kita. Setelah jadi, aplikasinya di-compile, di-upload ke Play Store, diinstal di device masing-masing. Laptop kita, komputer kita ya sudah off. Oke ya, ada bayangan sampai sini atau belum? Oke, oke, Kak, lanjut, Kak. Oke. Jadi langkahnya development, kita buat aplikasinya di laptop kita. Setelah ready aplikasinya, ya kita letakkan di server. Di server inilah yang bisa diakses oleh umum. Laptop kita kan tidak bisa diakses oleh umum. Server inilah yang menyala 24 jam. Gitu ya. Jadi Barangkali ada yang servernya itu pertanyaan harus lanjut? diinstal Hmm? satu persatu gitu, Kak, untuk Apache MySQL-nya gitu. Iya, betul. Kalau misalnya punya komputer server sendiri seperti itu. Iya, betul. Punya komputer server sendiri, diinstal sistem operasinya, diinstal Apache-nya, MySQL-nya, PHP-nya satu-satu. Dikonfigurasinya satu-satu. Oke, oke. Berarti memang untuk webnya yang kita gunakan PHP-nya juga harus sesuai ya, Harus nggak sesuai, betul. boleh berbeda. Iya, Oke, tujuan development, tujuannya Laragon itu, software development stack, agar mempermudah kita versionnya sama dengan server. Belum lah, ini bukan dengan server saja ya, tapi dengan rekan tim kita. Bisa saja di komputer kita MySQL-nya versi 8, ternyata di rekan tim kita MySQL-nya versi 5. Padahal kita mendevelop aplikasi yang sama. Rekan kita kode programnya untuk MySQL versi 5, kita kode program untuk MySQL versi 8. Nggak nyambung nantinya. Maka dari itu, untuk memudahkan developnya, berarti kan harus sama nih versinya, baik seluruh anggota tim dengan server, semuanya harus sama. Dibuatlah software stack ini agar mempermudah menyamakan versi tadi, mempermudah eh, fitur-fitur, menyamakan fitur-fitur yang ada di setiap perangkat development-nya. Jelas ya sampai sini ya? oke, Kak, jelas. Oke. Tadi tentang web hosting. Di web hosting ini, kita tidak perlu melakukan konfigurasi MySQL, Apache, dan segala macam tadi, karena sudah dilakukan oleh penyedia web hostingnya. Sudah disiapkan servernya, ini tinggal pakai saja, tinggal upload saja. Tinggal buat database-nya. Tidak ada konfigurasi apapun terkait servernya. Itu web hosting. Di web hosting ini, satu komputer server itu dipakai atau dipakai barengan dengan ratusan pelanggan lain. Jadi dalam satu komputer server katakanlah ada Apache-nya. Apache-nya versi 2. Nah, Apache-nya ini dipakainya barengan dengan ratusan pelanggan lain. Itulah web hosting. Makanya namanya dia shared web hosting. Satu website down, pasti yang lainnya down dalam satu server yang sama. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana kalau kebutuhannya kita ingin membuat server sendiri. Tapi server sendiri ini tujuannya bukan untuk proyek yang besar, hanya proyek kecil-kecilan, kecil sampai menengah deh. Tapi kita butuh nih server sendiri. Kita tidak menggunakan web hosting karena ada beberapa hal di sana. Misalnya kita ingin menggunakan Node.js. Contoh ya itu ya, ingin menggunakan Node.js. Di web hostingnya tidak disediakan nih Node.js-nya. Atau kita ingin menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang harus diinstal di servernya. Karena kalau kita menggunakan web hosting, kita tidak bisa menginstal aplikasi di server. Dibatasi. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan servernya.
Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan VPS, Virtual Private Server. Yes. Oke, ini ambil salah satu coba di rumah web. Virtual Private Server. Saya jelaskan lagi, Virtual Private Server ini bayangkan ada komputer server. Komputer server ini spesifikasinya, prosesornya ada 8 core. Storage komputer servernya, dia punya 100 giga. RAM komputer servernya, dia punya 20 giga. 8 core, 100 giga storage, seperti itu ya. Kemudian tadi RAM-nya berapa? Oke, ambil ambil yang lain deh, 20 gigabyte RAM. Nah, di sini setiap resource-nya dia jual menggunakan teknologi virtualisasi. Makanya namanya virtual private server. Dengan VPS ini, kita tidak perlu membeli komputer server. Tidak perlu punya komputer server yang harganya belasan juta. Kita cukup sewa sekian core prosesor, sewa sekian gigabyte RAM, sewa sekian gigabyte storage. Di sini saya ambil contoh, ada VPS, kita pilih mau pakai sistem operasi Linux atau sistem operasi Windows. Yang Windows lebih mahal, of course ya, karena dia butuh license. Tapi kita bisa pilih sistem operasi Linux, karena yang Linux ini open source, dia gratis juga, jadi tidak perlu ada biaya license. Nah, di sini kita bisa pilih lokasi data centernya. Pilih lokasi data centernya. Dia menyediakan 2 lokasi. Ada di Techno Village di Bogor dan ada di Bekasi data centernya. Kalau di Bekasi dia lebih mahal harganya. Plus 10.000 per bulan. Dengan VPS ini kita seolah-olah punya server sendiri. Terserah kita mau diapakan servernya, mau diinstal apa servernya. Bebas. Tapi dengan spesifikasi yang kita pilih. Di sini misalnya 1 core CPU-nya, RAM-nya 2 GB, storage-nya 40 GB, untuk traffic dia unlimited. Bandwidth-nya, kuota servernya unlimited. Seperti itu. Kita pilih, misalnya mau di Bogor. Berarti nanti kita punya server nih. Servernya diletakkan di data center yang ada di Bogor. Kemudian sistem operasinya kita pilih. Mau pakai sistem operasi apa di sini? Seperti itu. Pakai sistem operasi Ubuntu versi 2404, berarti 2024 bulan 4 dia rilisnya. 64 bit. Ya, maka diberikan nih server oleh ininya ya, oleh providernya, diberikan sebuah server untuk kita dengan harga 120.000 per bulan. Servernya ini CPU-nya 1 core. Ini lebih rendah dari laptop kita ya, 1 core. RAM-nya 2 GB, storage-nya 40 GB, traffic-nya unlimited. Dan jangan salah, di sini speed servernya itu bisa 1 Mbps, bisa 2 Mbps untuk downloadnya. Dan silakan teman-teman nanti pilih ya. Di sini ingin menggunakan sistem operasi yang mana yang disediakan oleh providernya. Dan beberapa provider bahkan menyediakan pilihan untuk mengupload sendiri sistem operasinya. Misalnya kita membuat sistem operasi sendiri. Nah, sistem operasi ini diupload untuk diinstal di servernya. Tidak harus kita datang ke tempat kemudian colok flash disk dan install. Semuanya dilakukan lewat remote. Termasuk untuk melakukan konfigurasi servernya. Di VPS ini konfigurasi servernya dilakukan secara remote. Sama seperti kita melakukan remote desktop. Komputer kalian di sana dikendalikan oleh saya di sini. Bayangannya seperti itu. Menggunakan remote. Ini untuk VPS. Dan dengan menggunakan VPS ini, silakan bisa install Apache, bisa install MySQL, bisa install aplikasi-aplikasi lain apapun, aplikasi game juga termasuk, silakan saja jika emang butuhkan. Ingin install Minecraft server misalnya, ingin install Counter Strike, opsional seperti itu.
Harga 120.000 per bulan, 1 core 2 giga dan seterusnya. Di sini juga ada. Oh ya, untuk yang Windows dia lebih mahal. Mana dia? Untuk yang Windows dia lebih mahal. 2 core 2 giga, storage 40 giga, trafficnya 3 terabyte, tidak unlimited ya. Harganya 525.000 per bulan. Karena dia butuh license Windows seperti itu. Ini untuk VPS. Nanti proyek IoT-nya, silakan ingin menggunakan web hosting jika masih kecil dan tidak butuh banyak fitur server, atau menggunakan VPS jika memang butuh aplikasi-aplikasi lain yang harus diinstal di servernya di luar Apache MySQL dengan PHP tadi yang tidak disediakan di web hosting. Seperti itu ya. Kita coba ke kolom chat di Zoom. Berarti project web app kita tidak bisa dibuka di perangkat yang tidak terinstall Laragon. Bukan tidak bisa dibuka, tidak bisa dijalankan lebih tepatnya. Project yang kita buat ini, PHP yang kita buat, itu tidak bisa berjalan, atau ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dijalankan, bukan tidak bisa dibuka ya, tidak bisa dijalankan di komputer yang memang tidak ada web servernya, tidak ada PHP-nya, tidak ada database-nya. Seperti itu. Tapi bisa dijalankan lewat web browser. Laptop kita online nih. Laptop kita online, di laptop sudah ada Apache, web server, sudah ada Laragonnya, katakanlah, di laptop kita. Tentu saja, aplikasi web yang sudah dibuat ini menggunakan Laragon tadi bisa diakses dari manapun, asalkan laptopnya sudah memiliki IP public atau ada konfigurasi untuk tunneling. Atau diakses lewat jaringan lokal, di WiFi yang sama misalnya. Kita pakai WiFi X, maka perangkat lainnya di handphone pakai WiFi X juga, laptop pakai WiFi X, sama-sama terhubung ke WiFi yang sama, satu jaringan, ya maka bisa diakses aplikasi web yang sudah dibuatnya lewat handphone. Karena servernya itu ya laptop tadi. Laptop kita lah yang dijadikan server, karena sudah ada Apache, MySQL, MariaDB, atau MySQL, atau PHP tadi. Itu yang dijadikan server. Sama seperti kita buka kelas iot.id. Ya tidak harus kita install di perangkat kita itu Apache dan sebagainya. Yang diinstal Apache di servernya. Oke, seperti itu. Jelas barangkali. Jika ada pertanyaan lagi boleh. Pada intinya, jika kita ingin aplikasi webnya itu bisa diakses dari manapun, atau bahasa awamnya di-online kan, gitu ya. Maka kita perlu sewa web hosting, atau kita perlu sebuah server yang bisa diakses dari internet yang punya IP public. Ya, itu web hosting dan VPS tadi. Ini ada banyak VPS, kita coba cek di Bisnet Geo ada yang lebih murah tidak. 50.000 per bulan, 1 core, RAM 1 giga, storage 60 giga, bandwidth 10 gigabyte. Kayaknya ini yang paling murah ya. Dari yang sebelumnya tadi 150 sama 120. Ini 50.000 per bulan, dapat satu IP public. 1 core, RAM 1 giga, storage 60 giga. Ini 2 core 100.000. Sebelumnya 2 core itu 120 tadi. Iya, seperti itu. Ini storage 60 giga, storage total ya. Kalau sudah diinstal sistem operasi, ya berarti sisanya tidak 60 giga. Bergantung sistem operasinya memakan berapa gigabyte. RAM-nya juga sama, tidak 2 gigabyte kita bisa pakai semua, karena sistem operasi akan menggunakan RAM-nya. Bergantung sistem operasi yang diinstal nantinya. Oke, seperti itu. Untuk di pertemuan kita hari ini berkaitan dengan develop web app-nya, kayak tadi saya jelaskan di awal, saya anggap kalian sudah masuk ke materi 120, 130, karena rata-rata kemarin yang mengirimkan di grup di atas 100 semua ya.
Jadi setelah membuat web app-nya, kalau kalian ada uang lebih untuk belajar ya silakan bisa ambil web hosting agar tahu seperti apa menggunakan web hostingnya. Saya sarankan sebelum ke VPS ke web hosting dulu sih. Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kang boleh tanya Kang, Boleh, boleh. kan kalau semisal kita bikin home server dari laptop sendiri nih, Hmm, nah itu kan berarti kita kalau mau ke publik perlu VPS atau tetap perlu web hosting ya? ya, betul. Oh, oke. Jadi nanti aplikasi webnya diletakkan di servernya, bukan di laptopnya. Oh, Kan ditaruh di OS-nya Ubuntu gitu ya kayak misal. bergantung kalau pakai VPS ya ada sistem operasi yang kita install. Kalau web hosting kita udah tahu sistem operasinya apa. Yang tahu hanya penyedianya saja. Kita tinggal tahu pakai saja web hosting, tinggal upload saja. Oh, oke Kak. Makasih ya Kang. Sama-sama. Jadi kenapa kita perlu server ya karena butuh komputer yang nyala 24 jam, butuh komputer yang powerful, butuh komputer yang memang security-nya terjamin. Bayangkan kita punya website, kemudian servernya berupa laptop, tok, seperti itu. Ketika diakses banyak user, pasti down. Belum lagi listriknya, belum lagi internetnya. Internet yang kita pakai di rumah misalnya pakai wifi ya, untuk wifi rumahan, itu kan tidak secepat koneksi internet yang ada di data center. Pasti websitenya dibukanya loading lama. Belum lagi security-nya. Kalau di data center, tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Benar-benar aman lokasinya secara fisik. Kalau pakai laptop, ya kita tidak tahu ya. Kemudian ditambah lagi ada sertifikasinya untuk gedungnya berkaitan dengan bencana alam juga. Tentu saja ada asuransinya juga. Kalau kita pakai laptop sendiri di rumah, belum tentu kita dapat itu. Seperti itu. Jadi sangat riskan ketika digunakan untuk ke production, untuk ke real project. Harga hosting sekarang sudah murah-murah, 100.000. Tadi ada juga yang di bawah. VPS juga 50.000, 100.000. Sudah murah-murah. Kalau kita masuk ke production, kemudian dimasukkan ke anggaran, pasti masuk harganya. Kita sudah bisa punya server sendiri. Ada juga yang memberikan layanan eh, dedicated, dedicated server. Jadi dia menyewakan komputer fisiknya. Komputer fisiknya disewakan, diletakkan di data center. Jadi bukan VPS, bukan bentuk virtual. Tapi satu komputer utuh. Seperti itu. Ada juga yang menyewakan tempat di data centernya. Dia punya data center, punya gedungnya, dan dia sewakan setiap space-nya di data center. Silakan kita bisa taruh komputer fisik kita di sana. Yang terjamin bangunannya, terjamin security bangunan dan sebagainya. Sama seperti kita sewa kos, tapi kos-kosannya ini khusus untuk server. Begitu. Kayak ada pertanyaan mungkin ini terakhir ya di kolom chat. Jadi untuk VPS kita sewa komputer atau sewa server? Ya. Web hosting itu bagaimana? Oke, saya jelaskan ulang ya. Web hosting ini satu komputer server dipakai barengan. Bayangkan untuk yang hosting ya, bayangkan ada satu laptop Laragon, kemudian kalian sewakan laptop itu untuk di upload file-file aplikasi web. Jadi foldernya ada banyak. Folder A, folder B, folder C. Setiap folder milik user atau milik pelanggan berbeda-beda. Seperti itu. Bayangkan web hosting. Di folder www-nya itu ada banyak aplikasi. Dijadikan di satu tempat. Servernya dipakai bareng-bareng. Laptopnya ini dipakai bareng-bareng. Ketika satu website down, otomatis semuanya down. Karena satu laptop yang sama. Itu web hosting. Kalau VPS, satu komputer server, resource-nya dibagi-bagi. Dia disewakan. Kalau komputer servernya misalnya dia punya 20 GB RAM, kemudian dia menyewakan komputer server tersebut per 2 GB, berarti bisa ada
20 bagi 2 pelanggan. Satu pelanggan dikasih 2 giga RAM-nya. Satu pelanggan dikasih 2 giga, satu pelanggan dikasih 2 giga. Begitupun untuk CPU-nya. Katakanlah server tersebut CPU-nya punya 10 core. Kalau dia jual, setiap pelanggan itu 2 core, berarti bisa 5 pelanggan. Satu pelanggan 2 core, satu pelanggan 2 core. Seperti itu. Begitu pula storage-nya. Penyimpanannya dia punya 500 GB misalnya. Satu pelanggan 20 giga, satu pelanggan 20 giga. Itu dibagi-bagi. Tapi kalau web hosting, pokoknya satu komputer server, CPU-nya, RAM-nya, storage-nya, bandwidth-nya itu barengan semua. Kalau VPS, dia nggak barengan. Punya sendiri-sendiri. Kalau satu down, yang lain tidak ikut down. Oke ya, ada bayangan? Cukup? Di web hosting, satu server hanya ada satu sistem operasi yang dipakai bersama-sama. Di VPS, ada banyak sistem operasi yang diinstal berjalan bersamaan, tapi resource-nya sendiri-sendiri. Yang dedicated, satu komputer server dipakai sendirian. Oke, sip, terbayang ya. Berarti VPS ini lebih aman kalau servernya bermasalah. Iya, betul. VPS lebih aman jika ada masalah di server. Di providernya ya. Kalau ada masalah di providernya, VPS lebih aman. Tapi balik lagi, karena VPS ini kita semua yang memanage, belum tentu lebih aman juga bergantung skill kita memanage servernya. Kalau yang web hosting tadi kan, semuanya sudah di-manage oleh providernya. Tapi yang VPS kan sistem operasi, pengaturan sistem operasinya dan sebagainya kita yang memanage. Kalau kita belum punya skill yang bagus, ya maka bisa saja lebih tidak aman daripada web hosting. Kalau kita bicara keamanan, karena keamanan ini dinamis ya, seperti itu. Kayak terakhir di industri biasanya pakai VPS atau web hosting. Di industri bergantung kebutuhannya, bisa web hosting, bisa VPS, bisa server sendiri, bisa dedicated, bergantung kebutuhannya. Karena berbeda-beda. Semuanya bisa dipakai di industri, baik web hosting ataupun VPS. Bukan bisa, tapi memang dipakai di industri. Sesuai kebutuhannya nanti. Kalau kebutuhannya tidak ada hal mendesak yang transaksinya banyak, ya web hosting cukup berarti. Seperti itu. Kalau butuh aplikasi-aplikasi lain di servernya, ya dia pakai VPS. Butuh yang lebih berat lagi operasinya, ya maka gunakan dedicated. Atau dia punya server sendiri. Semuanya dipakai di industri. Baik yang web hosting, ataupun yang VPS, ataupun yang dedicated. Oke, cukup. Ada pertanyaan lain? Ini terakhir ya. Oke, jika cukup nanti kita lanjutkan di grup. Silakan kalian bisa lanjutkan untuk materinya. Jika ada pertanyaan lain, bisa langsung tanyakan di grup WhatsApp nantinya ya. Nanti tayang ulang mungkin akan di-share oleh Ayuni di grup. Kalau memang butuh bisa akses lagi nanti. Oke, thank you semuanya. Ini ada 16 peserta ya. Oh, sorry, 15 peserta. Dengan admin satu, ya, 15 peserta. Kita lanjutkan di grup untuk diskusinya dan untuk belajar ya. Oke, thank you semua. Saya tutup pada sore hari ini. Selamat melanjutkan materinya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Sama-sama. Kak.
20.